Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran tafsir. Kita masih membahas tafsir surah Al-Fatihah. Di pertemuan kelima ini kita masuk pembahasan ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Setelah sebelumnya kita sudah membacakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin, di mana secara ringkas lafaz alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memasukkan semua pujian, baik itu dari sisi kuantitas maupun kualitas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam lafaz alhamdu di situ, alhamdu diawali dengan alif lam. Dan kemarin kita sudah bahas, kita sudah sebutkan bahwa alif lam di sini maknanya lil istighraq. Maknanya untuk istighraq atau untuk untuk memasukkan seluruh jenis mahamid, seluruh jenis pujian. Kemudian di situ ada lafaz lillahi. Lillahi. Di situ ada lafaz lam. Dan di situ ada lafaz Allah. Lafzul jalalah Allah. Dan lafaz lam di situ maknanya adalah lil istihqaq. Maknanya lil istihqaq, yaitu berhak. Dan ada sebuah kaidah mengatakan la ahada yuhmadu bistihqaqin illallah. Tidak ada seorang pun yang bisa dipuji dengan keberhakan kecuali Allah. Artinya ada orang yang bisa dipuji dalam satu keadaan, namun di keadaan yang lainnya dia tidak terpuji. Misalkan ada seorang anak, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia dipuji karena kebaikan itu. Namun pujian ini tidak tersemat terus-menerus sepanjang waktu kepada si anak. Karena bisa jadi terkadang si anak ini melakukan kesalahan. Ketika si anak melakukan kesalahan, maka dia tidak berhak untuk dipuji. Makanya keliru ketika misalkan kita dapati ada anak melakukan kesalahan, kemudian kita bilang, soleh, gitu ya. Soleh, padahal dia lagi melakukan kekeliruan, kesalahan. Kita sebut dia soleh dalam keadaan dia melakukan kesalahan, ini kurang tepat. Maka kita salahkan dia ketika melakukan kesalahan. Kita dudukkan dia bahwa dia sedang melakukan kesalahan, maka jangan sematkan lafaz soleh. Kecuali kalau kita tambahkan setelah menyalahkan kesalahan dia, kita katakan semoga kamu menjadi anak yang soleh. Ini akhirnya kalimatnya menjadi doa. Adapun kalau misalkan ada anak melakukan kesalahan, apalagi misalkan kesalahannya ini melanggar batasan syariat, kemudian kita beritahu dia, wahai anak soleh, gitu ya. Nah ini keliru jemaah. Jangan sematkan kesolehan ini dengan kesalahan dia, gitu ya. Salahkan dia ketika dia salah, namun doakan agar dia senantiasa menjadi anak yang soleh. Nah ini manusia. Manusia terkadang disematkan sikap atau sifat pujian kepadanya, namun terkadang juga tidak dipuji. Sedangkan yang keberhakan untuk mendapatkan pujian hanya Allah semata. Tidak ada seorang pun
Tidak ada satu pihak pun yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Makanya di situ lafaz alhamdu dan lillahi, lamnya di sini untuk istihqaq. Ya, kemarin kita sudah sebutkan. Kemudian lafaz Allah juga sudah kita sebutkan juga, bahwa Allah ini nama dari Rabbuna, Rabb kita yang menciptakan kita, di mana lafaz Allah di antaranya para ulama menyebutkan adalah maknanya al-ma'luh. Al-ma'luh artinya al-ma'bud, zat yang berhak disembah. Zat yang berhak disembah dengan didasari rasa cinta dan pengagungan. Jadi kita menyembah Allah dengan didasari rasa cinta dan juga didasari dengan rasa pengagungan kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb di situ yaitu zat yang tercakup di dalamnya 3 sifat utama. 3 sifat yaitu yang pertama al-khalqu, penciptaan. Artinya dalam lafaz Rabb di situ maknanya adalah Allah zat yang maha pencipta. Allah zat yang maha pencipta. Wal mulk, dan kekuasaan. Artinya Allah zat yang maha berkuasa. Wat tadbir, maknanya Allah adalah zat yang maha mengatur. Jadi 3 sifat ini, ya, 3 sifat ini tersemat dalam lafaz Rabb. Bahwa Allah adalah zat yang maha menciptakan, Allah menguasai penciptaannya, dan Allah mengatur segala urusan penciptaannya. Mulai dari menghidupkan mereka, memberikan rizki kepada mereka, memudahkan urusan mereka, atau sebaliknya mempersulit urusan mereka. Ini termasuk kekuasaan Allah. Dan akhirnya mematikan mereka dan selanjutnya memasukkan mereka ke kampung halamannya masing-masing. Ini tadbir Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini ada beberapa faidah. Nah, kemarin kita belum sebutkan faidah ini. Ya. Jadi Rabb tadi 3 sifat, kemudian al-alamin sebelum masuk faidah. Al-alamin apa kemarin? Al-alam maknanya kullu ma siwallah, makhluk. Jadi al-alam artinya adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Jadi alam ini bukan hanya alam bahasa Indonesia yang kita pahami. Alam biotik, alam abiotik gitu ya. Kemudian ada alam nyata, ada alam goib gitu ya. Bukan hanya itu, tapi alam di sini adalah selain Allah. Ay al-makhluk. Jadi segala sesuatu, seluruh hal, seluruh perkara selain Allah, seluruh pihak selain Allah semuanya makhluk. Wa nahnu min dzalikal alam, dan kita termasuk ke dalam alam tersebut. Nah, dari ayat yang mulia ini, dari lafaz alhamdulillahirabbil alamin, ada beberapa faidah. Faidah yang pertama, ayat ini menetapkan pujian yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia ini menetapkan pujian yang sempurna hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika min alif lam. Karena di situ ada alif lamnya. Dalam alhamdu ada alif lam, dan itu menunjukkan makna apa? Istighraq. Makna istighraq. Istighraq memasukkan seluruh jenis pujian. Jadi sesempurna-sempurna pujian itu yang berhak hanya Allah. Sebanyak-banyak pujian semuanya hanya ditujukan untuk Allah. Nggak ada yang berhak untuk mendapatkan pujian sebanyak-banyaknya. Manusia dipuji, dapat pujian, tapi pujiannya terbatas. Dari segi kesempurnaan, pasti ada kekurangan pujiannya. Dari segi banyak jumlah, maka terbatas jumlahnya. Ini pujian. Adapun pujian untuk Allah maka sempurna. Dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi jumlah maupun mutunya. Wa minha, faidah yang kedua, annallaha ta'ala mustahiqun mukhtassun bilhamdil kamil min jami'il wujuh. Faidah yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla berhak dan dikhususkan. Berhak dan dikhususkan dengan pujian sempurna dari seluruh sisi. Kesempurnaan pujian itu dari keseluruhan sisi. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Wa idza asabahu khilafa dzalika qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lihat. Berhaknya Allah dikhususkan dengan pujian yang sempurna adalah sebagaimana Nabi SAW, beliau apabila mendapatkan perkara yang menggembirakan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka beliau bersabda, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi bini'matihi, yang dengannya, dengan kenikmatannya, tatimmus shalihat, segala kebaikan itu sempurna. Ketika mendapatkan kebaikan, Allah dipuji. Apakah pujian itu hilang ketika Allah menimpakan musibah? Tidak juga. Makanya ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak menggembirakan, Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang mungkin bikin beliau galau, yang mungkin bikin beliau sedih, ya, maka beliau tetap memuji Allah. Beliau bersabda, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Allah tetap dipuji, baik saat gembira kita, saat mendapatkan kenikmatan, pun tetap Allah dipuji saat kita ditimpa musibah dan ujian. Ini bentuk dan bukti sempurnanya pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pula memberikan faidah yang ketiga, yaitu taqdimu wasfillahi bil uluhiyati ala wasfihi bir rububiyah, yaitu mendahulukan pensifatan Allah dengan uluhiyahnya, mendahulukan pensifatan Allah dengan uluhiyahnya atas pensifatannya dengan rububiyahnya, atas pensifatan dengan rububiyahnya, ya. Wa hadza imma li anna Allah huwal ismul alam al khas bihi walladzi tattabi'uhu jami'ul asma, wa imma li anna alladhina ja'at hum ar-rusul yunkiruna al-uluhiyyah faqat, ya, yunkiruna al-uluhiyyah faqat. Karena lafaz Allah dalam alhamdulillah, ya, lafaz Allah dalam alhamdulillah, di situ ada lafaz Allah, ini menunjukkan bahwa Allah zat yang maha berhak untuk diibadahi. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Baru setelahnya disebutkan Rabb, ya, alhamdulillah, kemudian setelahnya disebutkan Rabb. Maka di situ mendahulukan lafaz Allah yang mengandung sifat uluhiyah. Allah dikesakkan dalam sisi peribadahan, didahulukan dari Rabb. Rabb di sini mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, penciptaannya, ya, kekuasaannya, kepemilikannya, pengaturannya. Itu diakhirkan setelah lafaz Allah yang memiliki makna satu-satunya zat yang berhak disembah. Kenapa? Karena lafaz Allah ini adalah merupakan nama yang khusus bagi Allah, yang semua nama disematkan kepada lafaz Allah. Artinya ketika kita mendapati dalam Al-Quran lafaz Al-Ghaffar, yang maha pengampun, maka kita katakan Al-Ghaffar adalah nama dari Allah, bukan sebaliknya. Bukan kita katakan Allah nama dari Al-Ghaffar. Paham nggak? Ya, jadi lafaz Allah itu pusat nama, sumber nama, nama utama. Sedangkan nama-nama yang lain mengikuti nama Allah itu. Ya, mengikuti nama Allah itu. Demikian pula kenapa kok uluhiyah didahulukan? Karena para rasul datang kepada kaumnya, di mana kaum-kaumnya para rasul ini, semua kaumnya para rasul mengingkari uluhiyahnya Allah. Kaumnya para rasul, kaumnya para nabi dan rasul, semuanya mengingkari, menolak bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Misalkan kaum Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad mengajak manusia, mengajak kaum Quraisy, orang-orang Arab untuk beribadah kepada Allah semata, maka mereka berkata, aja'ala alihatan ilahan, aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, Muhammad kok bisa menjadikan Tuhan-Tuhan yang sudah banyak ini cuma jadi satu Tuhan saja. Ini perkara yang mengherankan, kata mereka.
Jadi mereka terheran-heran ketika ajakan Nabi Muhammad SAW untuk beribadah hanya kepada satu ilah saja, kepada satu sesembahan saja. Demikian pula misalkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mereka berkata, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata satu sama lain, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang banyak. Jadi mereka nggak mau beribadah kepada satu Tuhan. Karena mereka sudah terbiasa mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti ajaran nenek moyang mereka, yaitu beribadah dan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Makanya dalam lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin disebutkan Allah dulu, baru Rabbul Alamin. Tidak disebutkan Alhamdu li Rabbil Alamin Allah. Tidak demikian kalimatnya. Tapi disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini faidah yang ketiga. Faidah yang keempat. Dari ayat yang mulia ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa keumuman rububiyah Allah itu berlaku bagi seluruh makhluk. Keumuman rububiyahnya Allah, penciptaan Allah, pengaturan Allah, kekuasaan Allah itu mencakup seluruh alam semesta, artinya seluruh makhluk. Nggak ada yang luput, artinya nggak ada yang terlewat. Tidak ada satupun makhluk kecuali itu ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali di bawah pengaturan Allah. Allah yang hidupkan mereka, Allah yang kasih rizki bagi mereka, Allah yang aturkan urusan mereka, Allah kasih keselamatan bagi mereka, atau Allah timpakan musibah bagi mereka, demikian pula Allah matikan mereka. Tidak ada satupun makhluk yang terlepas dari rububiyah Allah. Nah ini 4 faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini sudah kita jelaskan di saat kita membacakan penjelasan atau tafsir dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama Allah. Ar-Rahman adalah sifat atau nama yang terdapat di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah yang maknanya Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Dzur-Rahmatil Wasi'ah, yaitu Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Ketika mereka masuk terdaftar ke dalam daftar makhluk Allah, maka mereka berhak mendapatkan rahmat Allah. Apa bentuk rahmat Allah itu? Mereka berhak dihidupkan. Mereka berhak diberi rizki. Mereka berhak diberikan kemudahan. Ya. Mereka berhak untuk dijamin kehidupannya di dunia. Maka semua makhluk mendapatkan kasih sayang ini. Baik itu adalah manusia maupun hewan ataupun jin. Baik itu manusia atau jin yang saleh ataupun yang durhaka. Baik jin dan manusia yang beriman maupun yang kafir, semuanya dapat kasih sayang Allah ini. Adapun Ar-Rahim maknanya Dzur-Rahmatil Wasilah, yaitu zat yang memiliki kasih sayang yang diberikan khusus. Ya, diberikan khusus. Namanya khusus. Kasih sayang yang khusus tentunya tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Siapa yang berhak? Manusia pilihan tentunya. Siapa yang berhak? Orang-orang yang Allah cintai. Siapa mereka orang-orang yang Allah cintai? Orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mendapatkan kasih sayang yang khusus hanya dari kalangan orang-orang beriman. Apa bentuknya? Di dunia misalkan hidayah taufik, keislaman, keimanan, kemudahan untuk ibadah, kemudahan untuk duduk di majelis. Ini semua adalah kasih sayang yang khusus yang berasal dari nama Ar-Rahim. Di akhirat nanti tentunya kasih sayang terbesar yang Allah berikan bagi hamba-hamba pilihan yaitu surga Allah, dan ziyadah dan tambahan, yaitu bisa
memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat yang mulia ini juga ada beberapa pelajaran. Di antaranya ada 2 faidah. Yaitu dari ayat yang mulia ini kita bisa menetapkan 2 nama Allah yang mulia. Kita tetapkan 2 nama Allah bagi Allah, 2 nama bagi Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagi Allah Azza wa Jalla. Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmatil lati hiyal wasf wa minar rahmatil lati hiyal fi'l. Dan juga kita menetapkan sifat yang terkandung dari 2 nama itu, yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Baik kasih sayang yang bentuknya sifat zat Allah, ataupun juga sifat perbuatan Allah. Mana yang sifat zat Allah? Dari nama mana? Dari nama Ar-Rahman. Bahwa Allah itu maha pengasih. Allah mengasihi seluruh makhluknya. Maka Allah punya sifat pengasih, Allah punya sifat rahmah. Rahmah yang sifatnya sifat zatiyah. Sifat yang menempel kepada diri Allah, kepada zat Allah. Adapun Ar-Rahim ini mengandung sifat kasih sayang juga. Namun kasih sayang yang berupa perbuatan. Perbuatan yang kalau Allah berkehendak Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan Allah lakukan. Kalau Allah berkehendak Allah berikan kasih sayang itu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak maka Allah tahan kasih sayang itu. Allah berkehendak memberikan kasih sayang kepada hamba yang beriman, maka Allah berikan. Tapi Allah tidak berkehendak memberikan kasih sayang berupa keislaman kepada orang kafir misalkan, maka Allah tidak berikan. Gitu ya. Maka ini namanya sifatul fi'li. Sifatul fi'li atau perbuatan. Sifat yang maknanya perbuatan. Ini makna atau pelajaran yang pertama. Faidah yang pertama dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa minha, dan faidah yang kedua, anna rububiyatallahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmatil wasi'ah lil khalqil wasilah. Bahwa sifat rububiyah Allah itu dibangun di atas kasih sayang. Dibangun di atas sifat kasih sayang yang luas. Allah menciptakan alam semesta ini bentuk Allah sayang kepada makhluknya. Allah ciptakan manusia, itu bukti Allah sayang kepada manusia. Allah mengasihi manusia. Allah ciptakan manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ini bentuk kasih sayang Allah. Ya, Allah berikan pilihan bagi orang-orang kafir, ini bentuk juga kasih sayang Allah. Allah berikan kebebasan bagi orang kafir, mau beriman silahkan, mau tetap kafir silahkan. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rububiyah Allah itu dibangun di atas kasih sayang yang luas bagi makhluk yang Allah berikan. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Maka ketika ditanya, seolah-olah misalkan ada yang bertanya, apa jenis rububiyah dalam hal ini, maka kita katakan hal hiya rububiyah akhad wal intiqam atau rububiyah rahmah wa in'am. Qala ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Ketika dikatakan Allah alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyah Allah di situ, maka kalau ditanya rububiyah Allah dalam hal apa? Apakah dalam hal hukuman atau kemurkaan atau kasih sayang? Maka kita katakan dalam ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Rububiyah Allah dari sisi kasih sayang. Ya, karena rububiyah Allah termasuk pengaturan Allah apa? Kasih sayang, dan juga termasuk pengaturan Allah hukuman. Ya, ini bentuk rububiyah Allah. Allah menghukum orang yang kafir. Ya, itu bentuk sifat rububiyah Allah. Maka ketika ditanya, rububiyah dari sisi apa ini? Dalam lafaz alhamdulillahirabbil alamin, jawabannya ayat selanjutnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yaitu rububiyah dari sisi kasih sayang. Bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yaitu rajanya hari pembalasan. Atau juga pemilik hari pembalasan.
Maliki yaumiddin ini sifat bagi lafaz Allah di ayat pertama. Jadi Maliki yaumiddin siapa? Ketika ditanya, siapa Maliki yaumiddin? Siapa rajanya atau siapa pemilik hari pembalasan? Jawabannya Allah. Yaumiddin maknanya yaumil qiyamah. Jadi yaumiddin ini salah satu nama hari kiamat. Karena ad-din di sini maknanya al-jaza. Ad-din dalam ayat ini maknanya al-jaza atau pembalasan. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala malikun lidzalikal yaum. Pemilik bagi hari itu. Alladzi yujazi fihil khalaiq. Atau yujaza fihil khalaik. Di hari tersebut atau di mana di hari tersebut makhluk-makhluk akan diberi pembalasan. Makhluk-makhluk akan dibalas. Kalau dia punya kebaikan, maka kebaikannya dibalas dengan kebaikan. Kalau makhluk itu memiliki keburukan, maka tentunya keburukanlah sebagai balasannya. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan, maka nanti kelak dia akan melihat hasil dari kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, sekecil apapun, ya, anak sering sampaikan dzarrah di sini. Sebagian ulama mengatakan dzarrah, ya, kalau jamaah lihat di terjemahan Al-Quran terjemahan di ayat dalam ayat tersebut surah Az-Zalzalah itu, dzarrah itu biasa diterjemahkan dengan biji sawi, benihnya sawi. Mungkin kalau pernah tanam sawi kecil gitu ya, tahu kecil. Ini pendekatan dari bahasa aja, bahasa Indonesia. Biji sawi kecil artinya. Tapi kalau menelisik penjelasan ahlu tafsir, dzarrah itu ada beberapa penafsiran. Dzarrah maknanya, di antaranya kata para ulama, dzarrah adalah saghirun namal. Dzarrah itu maknanya semut kecil. Jadi para ulama tafsir menerjemahkan dzarrah itu artinya semut kecil. Kecil sekali, semut aja udah kecil, apalagi semut yang kecil, anak semut lebih kecil lagi. Gitu ya. Larvanya semut atau telurnya semut mungkin, kecil sekali. Kalau ada orang beramal kebaikan sekecil itu, maka tetap akan dapat balasan. Sebaliknya juga, kalau ada orang berbuat keburukan sekecil itu, tetap akan ada akibat dari perbuatan buruk tersebut. Ini makna pertama. Dzarrah artinya saghirun namal atau semut kecil. Ada juga yang menafsirkan dzarrah itu adalah seperti seorang menepukkan tangannya di atas tanah, di atas pasir. Kemudian diangkat tangannya, di tangannya itu ada butiran-butiran pasir yang menempel. Satu butir pasir yang menempel itu namanya dzarrah. Ya. Ada lagi ahli tafsir lain menjelaskan atau penafsiran lain menjelaskan dzarrah itu adalah seperti seorang membuka jendela di rumahnya di pagi hari, kemudian sinar matahari masuk melalui lubang atau jendela tersebut. Kemudian biasanya ada butiran-butiran yang terbang di sinar tersebut, ya. Satu butir itu namanya dzarrah. Ala kulli hal, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita bahwa sekecil apapun perbuatan, baik atau buruk perbuatan itu, maka nanti di hari kiamat akan ada pembalasannya. Seorang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun, sesederhana apapun, maka dia akan melihat hasil dari kebaikannya. Sebaliknya, seorang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat imbas atau efek buruk dari keburukan itu. Allah Maha Adil, gak akan mendolimi hambanya sama sekali, apalagi pada hari tersebut. Makanya disebut Maliki Yaumiddin, Allah pemilik dari hari pembalasan. Allah membalas, ya Allah membalas, ya Allah membalas seluruh perbuatan makhluknya. Jadi ad-din dalam ayat tersebut maknanya apa tadi? Al-jaza. Ad-din maknanya al-jaza atau pembalasan.
Karena terkadang di dalam Al-Quran kita dapati terkadang ad-din itu maknanya pembalasan seperti di ayat yang mulia ini. Demikian pula terkadang ad-din maknanya amal. Apa contohnya? Misalkan dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Biasanya diterjemahkan apa? Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya. Ini agama secara umum. Agama kan artinya amal. Secara khusus, bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Jadi masing-masing. Masing-masing, nggak usah saling sibuk, ya, nggak usah saling mengajak satu sama lain, nggak usah saling mempengaruhi satu sama lain. Amalannya masing-masing. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ucapkan kepada orang-orang kafir. Baik. Kemudian dalam lafaz Malik yang artinya apa tadi? Pemilik, dari kata al-milku, ya. Maknanya juga bisa Malik artinya raja. Karena lafaz Maliki Yaumiddin bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa juga dibaca dengan pendek lafaz mimnya Maliki Yaumiddin. Jadi boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin pendek artinya rajanya hari pembalasan. Sama maknanya, ya. Baik. Namun tentunya al-Malik, raja, maknanya lebih khusus dari Malik. Ya enggak? Ya, raja lebih khusus dari Malik. Memiliki lebih umum maknanya daripada merajai. Memiliki lebih umum maknanya daripada merajai. Semua orang bisa memiliki, tapi tidak semua orang bisa merajai. Gitu kan? Satu negara nggak bisa dimiliki oleh banyak orang, tapi bisa dirajai oleh satu orang. Gitu ya. Sebuah negara bisa dimiliki oleh banyak orang, tapi tidak bisa dirajai kecuali oleh satu raja. Kalau satu negara ada dua raja, berantem rajanya, rebutan kekuasaan. Gitu ya. Ya, jadi bisa dibaca Malik yang artinya pemilik, bisa juga dibaca Malik yang artinya raja. Dan apabila kita gabungkan dua cara baca tadi, maka ada faidah besar. Apa itu? Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun haqiqiyyun. Li anna minal khalqi man yakunu malikan walakin laisa bimalikin. Kalau kita gabungkan lafaz Malik dengan Malik, pemilik dan raja, kita gabungkan, di situ ada faidah besar, yaitu bahwasanya kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang hakiki. Kenapa? Karena ada di kalangan makhluk yang jadi raja tapi tidak memiliki negaranya secara 100%. Dan itu yang terjadi, gitu ya. Raja bisa dilengserkan sama siapa? Sama rakyat. Presiden, ya, walaupun dia memiliki kekuasaan paling tinggi, tapi tetap bisa dikalahkan, dilengserkan oleh rakyat. Jadi dia raja, dia pemimpin, tapi tidak memiliki 100% apa yang dia pimpin. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah itu pemilik hari kebangkitan, Allah itu raja hari kebangkitan. Allah pemilik hari kiamat, dan Allah raja pada hari kiamat. Jadi apa yang Allah rajai itu Allah miliki juga. Maka di sini kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan yang hakiki. Baik. Nah ini maknanya ya. Sebagai penutup kita bacakan 3 faidah dari ayat yang mulia ini. Faidah dari ayat ini yang pertama, itsbatu mulkillahi azza wa jal wa malakutihi yaumaddin. Ayat yang mulia ini menetapkan kekuasaan bagi Allah azza wa jal dan kerajaan bagi Allah pada hari kiamat. Dan kerajaan bagi Allah pada hari kiamat. Lianna fi dzalikal yaum
Tatalasya jami'ul mulkiyat wal muluk. Karena pada hari kiamat tersebut, ya, seluruh kekuasaan, seluruh raja, seluruh kerajaan lenyap. Di dunia dia jadi raja, di dunia jadi pemimpin, di dunia jadi penguasa, di akhirat atir rahmani abda. Datang di hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan sebagai hamba. Nggak ada yang jadi raja. Nggak ada tiba-tiba dibangkitkan kemudian pas pampresnya ada di sebelah-sebelahnya gitu ya. Bodyguardnya ada di sekelilingnya, jagain, nggak ada. Semua dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Menghadap Allah, berjalan, bangkit, ya, digiring untuk berdiri di hadapan Allah dalam keadaan sebagai hamba. Nggak ada lagi raja, nggak ada lagi pemimpin, nggak ada lagi imam, nggak ada lagi presiden. Semuanya sama dalam keadaan sebagai hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lenyap semua kekuasaan pada hari kiamat. Kalau misalkan ada yang bertanya, bukankah Allah juga merupakan pemilik hari kiamat pun demikian pemilik dunia? Bukan mengkhususkan pada hari kiamat aja. Kepemilikan Allah itu kan dunia juga dimiliki oleh Allah. Maka jawabannya benar, bahwa Allah itu pemilik hari kiamat, demikian pula Allah pemilik dunia ini. Namun, ya, nampaknya kekuasaan Allah, nampaknya sultan Allah, nampaknya kerajaan Allah itu yang sangat nampak nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia ada raja lain. Adapun di dunia ada penguasa lain. Namun pada hari kiamat semakin nampak, semakin jelas kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Makanya ketika Allah berfirman dalam surah Ghafir, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Maka semua manusia menjawab, lillahil wahidil qahar. Bagi Allah, milik Allah kekuasaan, zat yang maha esa dan maha berkuasa. Di dunia banyak raja, tapi semua raja-raja ini lenyap kerajaannya, lenyap kekuasaannya ketika hari kebangkitan. Lenyap kekuasaannya, lenyap teritorialnya, wilayah kekuasaannya ketika nanti pada hari kiamat. Nggak ada lagi teritorial, nggak ada lagi kekuasaan, nggak ada lagi batas wilayahnya, semuanya lenyap, semuanya kembali kepada Allah pemilik sesungguhnya. Ini makna yang pertama atau faidah yang pertama. Faidah yang kedua, itsbatul ba'tsi wal jaza. Dari ayat yang mulia ini kita bisa menetapkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Allah zat yang memiliki hari pembalasan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu hathul insani ala an ya'mala lidzalikal yaum alladzi yudanu fihi al-'amilun. Ayat yang mulia ini yang senantiasa kita baca setidaknya 17 kali sehari semalam, seharusnya mendorong kita, memotivasi kita untuk beramal, untuk mempersiapkan diri akan datangnya hari pembalasan tersebut. Harusnya ketika seorang mentadaburi ayat yang dia baca dalam sholatnya, ketika dia sampai di ayat Maliki Yaumiddin, Allah adalah zat yang memiliki, Allah adalah raja pada hari pembalasan, maka seharusnya dirinya terdorong, termotivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan itu. Harus termotivasi, dirinya harus terdorong, termotivasi, tersemangatkan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan perbekalan menghadapi hari pembalasan. Karena di hari itu akan ada pembalasan. Maka kalau orang beriman dengan ayat yang mulia ini, menghayati dengan mendalam, dengan sungguh-sungguh ayat yang mulia ini, maka dia akan mengamalkan, dia hanya melakukan perbuatan yang bisa meringankan, ya, pembalasan nanti di hari kiamat, memudahkan pembalasan pada hari kiamat, ya, memberikan yang akan memberikan kebahagiaan pada hari pembalasan nanti. Artinya dia hanya beramal agar dibalas dengan kebaikan oleh Allah, dan dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia dibalas keburukan.
pada hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, pentingnya kita belajar tafsir. Ketika kita faham makna ayat yang mulia ini, kita bisa benar-benar menghayati, mentadaburi ayat yang mulia ini, dan imbasnya yang harus kita rasakan, harus ada imbas dari ilmu yang kita pelajari. Bukan hanya teorema belaka, bukan hanya teori belaka, tapi ilmu itu harus mempengaruhi hati kita, mempengaruhi diri kita, mempengaruhi jiwa kita. Maka saat kita membaca Maliki Yaumiddin, harusnya kita semangat, lebih semangat lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan. Hadza, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Biar ada kesempatan buat minum maksudnya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan perjumpaan kita sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.